Suka ngeliat yang aneh-aneh, yang kadang orang nggak bisa lihat, cium-cium bau yang aneh gitu. Tapi karena masih kecil, biarin aja. Udah kesini-sini ya, dia punya anak, ngeliat yang aneh makin banyak. Makin banyak di sekitar gitu, makin banyak aja. Nah, sosok apa yang sering menemani Teteh itu? Sering menemani sebenarnya aku ya. Kalau yang menemani aku sih yang aku rasain si Dewi itu ya. Singai ya. Wajahnya itu seperti apa? Wajahnya itu cantik sebenarnya, cantik. Tapi kan menjelma jadi nenek-nenek ya, mungkin nggak usah jadi tua, cantik gitu ya. Pakai baju hijau, wangi aja. Kalau dia ada pasti wangi mati aja gitu kan, wangi mati. Terus kadang dia berbentuk seperti ular ya, gitu kan. Kalau berbentuknya dia putih ya. Oh, putih. Susah lah aku gini kalau tidak makan. Iya kan? Nah, bener. Gagal wae tuh. Jadi takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Kang Daniel, pengobatan ABG Partabumi, Kota Bandung. Alhamdulillah, saya itu berada di sebuah tempat gitu, masih di Kota Bandung, di dalam acara ya gimana ya, undangan seperti biasa. Jadi saya diundang untuk mengobati seseorang. Alhamdulillah di sini kan udah yang mau diobatinya itu si Teteh. Jadi ternyata saya dengar barusan sedikit bahwa beliau itu penuh dengan mistis lah. Penuh dengan bisnis mistis gitu. Jadi banyak hal-hal keganjilan yang aneh-aneh. Nah ini saudara-saudaraku, kalau kita itu ingin tidak diganggu ya dengan hal-hal gaib, jangan lupa kita harus sering melaksanakan, bukan sering lagi, nah, itu kan kewajiban, harus melaksanakan sholat yang 5 waktu, jangan lupa ya, sholat yang 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Terus juga kalau mau tidur kita berdoa, nah, seperti misalkan doanya yang diajarkan bismika Allahumma ya wa bismika amut, terus juga baca ayat kursi atau baca falak anas ya. Nah, itu harus dibaca sebelum tidur itu. Insya Allah tidak akan kena gangguan-gangguan seperti sihir, santet dan lain-lain atau gangguan gaib. Nah, kalau misalkan berkenan saudara-saudaraku dengan video-video kami ABG pengobatan ABG Partabumi, ya silahkan di like, share, komen, juga di subscribe, dan tolong ya di share ya, dibagikan. Insya Allah jadi ladang pahala. Pertama, saya mungkin banyak menolong orang lagi. Keduanya, insya Allah karena cita-cita membangun pondok pesantren, jadi kalau ada kompensasi dari YouTube, insya Allah dananya untuk pembangunan itu, untuk pondok pesantren juga padepokan. Itu saudara-saudaraku, kemarin itu
ya kemarin dari kemarin sebetulnya, tetapi ya baru sekarang mungkin ya teh saya bisa ke sini gitu kan. Ya, tapi ya mudah-mudahan aja Allah selalu melindungi saya. Dan juga saya pun mendoakan kepada saudara-saudaraku semoga semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, terus juga dirukunkan rumah tangganya. Bagi yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga semoga cepat-cepat mendapatkan jodoh, saudara-saudara. Kayak saya gitu. Ya, kayak ini katanya. Tolong doain aja ya. Pertama doainnya supaya betul-betul sembuh beliau itu. Amin. Dari gangguan-gangguan gaib. Keduanya doakan beliau itu jodoh lagi. Banyak jodoh katanya, cepat dapat jodoh gitu kan. Ya begitu. Jadi gini teh ya. Mohon maaf nih, awal-awalnya terganggu hal-hal masalah gaib itu gimana sih? Apakah mungkin ada dari sononya? Bukan sononya itu, apakah dari kecil gitu? Dari kecil memang sudah ada hal-hal aneh gitu? Ada. Kenapa bisa begitu? Enggak tahu kenapa ya. Suka ngeliat yang aneh-aneh, yang kadang orang nggak bisa lihat, cium-cium bau yang aneh gitu. Tapi karena masih kecil biarin aja. Udah kesini ya, udah punya anak, ngeliat yang aneh makin banyak. Makin banyak di sekitar gitu, makin banyak. Jadi kalau kemana-mana kadang suka ada ketakutan, takut ada yang nempel di badan, takut ada yang nempel gitu. Mau ke makam kayak mau kemana kayaknya takut aja gitu. Takutnya bukan karena hantunya, takut ada yang nempel di sini aja gitu. Kalau udah ketempel itu rasanya gimana? Berat. Berat di sini kerasa. Kalau ada yang mau masuk tuh kerasa banget. Jadi seperti ada yang mencengkram gitu. Apa ya? Jadi kayak ada yang bener-bener mau masuk gitu ya. Kalau kata orang kayak tikus mau masuk gitu loh, kayak gitu. Iya. Jadi seperti di badan itu ada lubangnya gitu. Nah, itu bener kayak gitu aja. Rasanya beda aja gitu. Atau mungkin dari dulunya kakek pernah masukin sesuatu ke tubuh? Kalau kakek sih nggak tahu ya. Kayaknya sih almarhum abah kayaknya gitu. Kalau kakek kayaknya enggak ya, soalnya sama kakek nggak ketemu ya, kakek udah lama meninggal ya. Oh jadi almarhum abah maksudnya? Ya almarhum abah, kalau abah iya. Memang abah dulu maksudnya apakah punya benda-benda pusaka juga abah? Abah punya. Oh jadi apakah suka mengobati itu gimana abah itu? Enggak sih, nggak ngobatin ya dia. Cuma dia punya barang gitu ya. Punya barang dia sih. Memang seperti itu teh, kalau misalkan punya barang atau suka koleksi barang, biasanya kalau tidak ke anak ngikutinnya itu ya ke cucu. Jangan deh kayaknya. Saya aja ngalamin udah kayak apa. Rasanya kemana-mana udah tenang aja. Nah, sosok apa yang sering menemani teteh itu? Sering menemani teh. Sebenarnya aku ya, kalau menemani aku sih yang aku rasain si Dewi itu ya, si Nyai ya. Wajahnya itu seperti apa? Wajahnya itu cantik sebenarnya, cantik. Tapi kadang menjelma jadi nenek-nenek ya, mungkin karena usianya udah tua, cantik gitu ya. Pakai baju hijau, wangi aja. Kalau dia pasti wangi melati aja gitu kan, melati. Terus kadang dia berbentuk seperti ular ya, gitu kan. Kalau berbentuk ular dia putih ya. Putih. Putih kalau putih gitu. Kalau bentuk manusia dia pakai baju hijau. Cantik. Apakah sering berkomunikasi? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang aku cuekin aja gitu. Kadang-kadang dicuekin aja. Emang omongannya seperti apa kalau ngobrol itu teh? Kalau ngobrol jadi kalau misalnya nih ya, kalau ada cewek ngedeketin dia kadang suka gini. Jangan gitu, jangan kayak jangan gitu. Kalau misalnya aku lagi deketin cowok tuh kayak jangan gitu. Kayak jangan. Jadi kadang ada waktu itu peristiwa yang saya kenal sama orang Jogja. Dia pas ngeliat saya, dia langsung bilang gini, saya takut ngedeketin teteh karena ada aura yang melarang saya buat ngedeketin teteh. Itu dia bilang. Langsung dia nggak ngedeketin saya lagi. Asli itu, makanya saya bilang, nah kenapa kalau ngeliat teteh kayaknya ada aura yang nggak boleh, katanya nggak boleh ngedeketin teteh, nggak boleh gitu. Sampai akhirnya udah dia nggak pernah lagi ngobrol sama saya karena takut katanya.
Nah itu saudara-saudaraku, ternyata beliau ini memang terganggu hal-hal gaib. Memang masih mau? Nggak mau. Nggak mau. Enggak, kalau dia mau. Alhamdulillah, katanya ini udah tidak mau, katanya. Pengen normal aja ya? Normal aja mendingan deh. Nggak bisa apa-apa deh, nggak bisa lihat-lihat yang gitu deh, aduh. Jangan deh. Terus tetapi pernah juga menyakiti badan? Dari hal-hal gaib pernah menyakiti badan? Nyakitin badan sih enggak ya, cuma kalau nggak dia ketempelan pasti rasanya kayak aku suka cemukan, nanti kalau dikeluarin pasti muntah gitu. Oh kayak gitu. Itu tuh udah sering nih mulai. Sering, malahan dulu sih hampir tiap maghrib saya mengeluarkan hal-hal semacam gitu. Emang udah dari usia berapa? Sebelum dulu? Kalau dulu nggak terlalu ya. Usia berapa kira-kira? Yang saya paling rasain sekitar usia 30 tahun ke atas ya, yang paling lebih fatal ya. Kalau waktu masih gadis nggak terlalu gimana sih ya. Pas punya anak kerasa beda. Jadi kalau misalnya anak diganggu pun kita bisa tahu, oh anakku diganggu gitu. Dan mungkin karena aura gaib atau di sini banyak gaib dari barang-barang, akhirnya banyak juga yang dari luar itu pada berdatangan masuk ke sini, jadi seperti mengundang. Betul. Nah itu untuk buat saudara-saudara, hati-hati ya kalau kita bermain gaib itu pasti akan terkena gaib juga. Jangan deh. Katanya jangan gitu kan. Terus juga kalau kita benda-benda pusaka, mungkin kalau beliau dulu tidak mengerti, tapi ini abahnya gitu kan dulu almarhum, doain aja ya almarhum semoga diterima iman Islam oleh Allah, diterangi di alam kuburnya, juga dimaafkan dosa perdosaannya. Jadi abahnya itu punya benda-benda pusaka katanya, dan banyak gitu kan. Akhirnya setelah beliau meninggal mengganggu juga. Betul. Mengganggu ke sini, ke cucunya, ke mama katanya itu kan. Beliau juga sakit gitu sekarang itu. Dan kalau hal-hal yang begitu tidak akan mencegah datangnya santet kalau misalkan tidak disuruh untuk menjaga hal itu. Misalkan kalau untuk kedugalan atau kesaktian, supaya misalkan dia itu tidak diganggu manusia, ya itu tidak diganggu manusia aja. Jadi kalau misalkan ada gangguan bangsa jin, dibiarkan aja, tetap aja gitu. Bisa masuk, karena si teteh pun beberapa kali mungkin kena serangan gaib juga ya. Sering katanya sering juga kena seringan. Dia santet kerasa katanya ya. Jadi dia santet kerasa. Nah jadi seperti itu, jadi jangan dengan kalau tidak tahu ilmunya janganlah bermain gaib. Dan juga kalau bisa jangan sama sekali, karena periode kita itu adalah periode Nabi Muhammad, bukan periode Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad itu tidak pernah beliau itu meminta pertolongan bangsa jin. Jadi ketika beliau itu dikejar kaum kafir Quraisy, itu kan masuk dia ke gua dan dihalangi sama jerat laba-laba. Nah itu dalam sejarahnya itu beliau mau ditolong sama jin Ifrit, tapi beliau menolaknya. Kata beliau cukup hanya Allah. Itu terus juga kan turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran itu kan ada bahasa dalam Al-Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau misalkan kita sedikit-sedikit minta pertolongan kepada bangsa jinnya, itu yang ditakutkan itu lupa akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, silahkan di ini aja ya, nanti disimak. Ada pesan sebelum ditutup? Jadi saudara-saudaraku ya, nanti simak aja video yang lagi membersihkan badan si teteh gitu. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya, dan kalau ada yang seperti ini ya silahkan diruqyah saja. Dan sebagus-bagusnya ruqyah adalah ruqyah syariah. Jadi bukan untuk diobatin itu bukan harus ke saya saja, banyak sih praktisi di tempat-tempat saudara juga yang dekat gitu kan, bahkan lebih daripada saya keilmuannya, yang soleh-soleh gitu, kiai, ustadz atau siapa saja di tempat saudara, ya silahkan aja. Begitu aja untuk sementara, saya tutup dulu dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau si Nyai sering menampakkan tuh gimana? Sering ngobrol.
Kau sering ngobrol dengan si Nyai? Hebat. Itu kenalin itu. Cantik sih, tapi udah tua. Cantik, tapi udah tua. Siapa teh? Udah. Cantik sih Nyai. Dikirain tuh udah diambil sama si Anana, belum berarti ya si Nyai teh yang si Nyai mah dipasang sama Abah. Sini ini. Emang di situ bisa berat gitu. Keluar. Keluar. Tarik. Susah lah aku gini mah, nggak dihalangi. Ya kan? Kadang-kadang menari, kadang-kadang pas mendadak. Ya, bener. Gagal wae, betul. Karena Gagal. jadi takut, Emang. jadi serem. Emang. Jadi seperti melarang, tidak boleh. Memang tidak boleh. Yang nggak boleh nikah lagi kan? Tidak boleh. Takut terganggu. Kalau sudah nikah lagi kadang-kadang kan orang tidak bisa menerima keadaannya seperti itu kan? Iya. Nah, takut-takutnya sama itu. Kadang pas udah mau terus melihat itu kadang menjadi mana? Apa yang serem di sini? Kadang muka aku berubah loh. Foto sendiri aja beda. Udah gini minta aku bukan gitu. Nah, foto sendiri beda mukanya. Ya enak banget tadi ya pas buka gini. yang nitik di punggung masih ada. Yang mana? Nah di situ masih ada. Masih ada gitu? Ya enggak, maksudnya masih kerasa nggak? Enggak. Udah. Yang berat banget. Ini mah yang terdua yang sering keluar masuk, yang termasuk yang si perempuan itu kan keluar masuk kali itu. Nah, ini juga muntah. Ini. Ini juga muntah. Ini muntah. Tuh. Iya. Keluar. Iya. Makanya yang lemak. Iya, ini muntah. Itu muntah. Ya kan kucing itu ya nama. Kucing yang ada ya. Ngomong di mana wae? Keluar. Yuk. Berarti bener ya kalau kucing itu masih suka mistik gitu Ya, emang kan kata Nabi juga seperti itu. Hitam, anjing hitam, kucing hitam, ular hitam, hitam ya. Gitu. Mistik. Hitam mistik. Aku dari dulu seneng hitam tidak, gak bisa dipungkirin. Baju hitam semua. Masih ada pas ketarik. Kayaknya sisa-sisanya deh.
Udah. Kayak dia iseng-isengan kayak gini. Kalau yang si Nyai mah ditanam, kalau yang satu lagi datang sendiri atau Datang sendiri. datang sendiri. Kalau misalkan udah ada di dalam, biasanya suka ngajak orang, ngajak yang lainnya, kayaknya keluar masuk. Ada juga yang muter. Akhirnya badan itu dipakai rumah. Kayaknya banyak kan gitu. Nempel-nempel di mana, aduh, ampun deh. Nah ini saudara-saudaraku ya, ini peninggalan Abah semua ya? Iya. Nah, ini peninggalan Abah, katanya masih ada pusaka-pusakanya. Iya. Ada isim dan ada suatu apa? Itu ada yang datang, itu yang datang itu Iya, gimana maksudnya? yang dari kecil, jadi pas Abah meninggal 3 hari itu di dalam dompetnya pas aku buka tuh kan pertama itu nggak ada tuh ya, nggak ada Iya. apa-apa gitu, ada uang aja. Pas berapa menit kemudian aku buka lagi nongol. Mau Oh iya, nongol ya. Iya, hari ketiga, hari ketujuh, sama hari ke-14 meninggal datang sendiri aja. Datang sendiri Iya. ya. Ini pusaka-pusakanya saudara. Ini wah auranya mungkin kalau yang punya Mistis. mistis sekali ya. Nanti insya Allah ini semuanya dinetralkan karena saya tidak suka gitu, tidak suka barang-barang kayak gini atau saya tidak suka sebangsa apa yang minta tolong kepada bangsa jin, juga saya tidak mau diikuti bangsa jin. Itu terserah, kalau ada jin yang mengikuti saya tidak pernah menyuruhnya, tidak pernah meminta tolong kepadanya gitu. Jadi ya lebih baik lah kalau ada jin itu minggir aja lah, jangan ikutin saya mah tidak mau. Yang paling jahat yang gini kan? Ya, tuh. Tuh yang kamu lihat. Ini yang saudaraku yang paling jahat katanya yang ini. Iya, jadi kalau misalnya orang emosi, ini auranya orang membunuh. Oh, kalau emosi auranya membunuh. Ya, kalau misalnya kita ini emosi ya, yang megangnya ini orangnya membunuh. Ini berbahaya saudara-saudara. Kita kodamnya ke rumah aja ya untuk dipindahkan. Iya.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Samad ya Aziz ya Allah ya Jabbar ya Allah ya Allah ya Allah iya kan bukan. Nanti saudara-saudara kalau yang isim-isimnya nanti bisa dibakar. Ini kita buang aja di ini kubur. Masuk belum? Ini kegunaannya buat apa? Aku nggak tahu ya kegunaannya. Aku nggak pernah cerita. Aku nggak pernah cerita kenapa dibagi ini. Saya tahu. Kalau orang lain ini pasti akan dibikin sulap nih. Nah, jadi sekarang saudara-saudaraku, jadi tinggal ditutup rumahnya, yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak ada masuk lagi jadi semua sajin, khodam atau apalah namanya gitu insya Allah. Jadi insya Allah dengan ayat-ayat Allah bangsa jin itu tidak akan masuk lagi ke bumi. Nah, gitu. Nah, ini kalau mungkin yang indigo pasti mengetahui ada apa di sini. Saya bukan satu kali, dua kali, tapi udah banyak isinya kok yang indigo pasti. Iya, insya Allah. Tadi juga di botol yang satunya udah di ini. Jadi ini sudah tidak ada aura-aura jahat lagi. Biasanya kalau ada masih tetes cekukan, coba di ini pegang teh, masih cekukan nggak? Enggak, kalau ada masih cekukan aku. Karena beliau itu kan sensitif gitu saudara. Nah, jadi masih narik ya, masih gangguan masih narik. Ganjang itu mungkin saudara-saudaraku. Jadi sebelum ini ditutup juga. Kenapa susah lepas? Karena pakai kalimah juga atau pakai ayat-ayat Allah juga, meminta kepada Allah supaya ini di rapat ditutup gitu kan. Jadi supaya tidak keluar lagi. Jadi untuk insya Allah untuk dipindahkan. Nah gitu mungkin saudara-saudara barusan kan saudara-saudara pun tadi udah menyaksikan video lagi membersihkan si teteh. Terus juga video lagi membersihkan narik yang ada di rumah ini untuk dipindahkan, dan terus masuk yang ada di pusaka. Ini yang pasti yang indigo pasti mengetahui. Dulu membeda, tadi beda ini auranya berat. Sekarang sudah tidak ada insya Allah. Ya semuanya ya beres. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan tolong bagikan. Semoga jadi amal pahala buat saudara-saudaraku, karena kalau ada kompensasi dari YouTube itu dananya untuk pembangunan pondok pesantren juga padepokan. Terus juga ya saudara-saudaraku, kalau misalkan ada yang seperti ini silahkan diruqyah saja, dibersihkan. Apalagi kalau penyakit itu tidak terdeteksi sama dokter, ya di ini aja diruqyah gitu bagusnya. Nah mudah-mudahan berkenan kali ini tayangan dari kami pembuatan ABG Parta Bumi Kota Bandung. Mudah-mudahan berkenan untuk saudara-saudaraku, dan semoga saudara-saudaraku selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu menjaga ibadahnya kepada Allah, terutama yang wajib-wajib. Tolong di ini aja ya, dilaksanakan gitu, supaya tidak terganggu kepada pada hal-hal yang gaib. Karena saudara-saudaraku
Nah, di rumah banyak gaibnya itu, pertama kalau rumah kosong, kedua kalau misalkan ada kiriman santet atau sihir, yang ketiga kalau banyak benda-benda pusaka kayak gini, atau misalkan susubuh atau nyuguhin gitu kan, jadi nyuguhin bangsa-bangsa jin gitu kan, itu pasti banyak. Yang keempat itu kalau misalkan tidak ada yang baca Al-Quran. Tetapi kalau di rumah masih banyak ada yang baca Al-Quran, suka ibadah, tetapi kenapa banyak bangsa jin? Ya mungkin ya ini suka gitu kan, terdapat benda-benda pusaka yang mengandung atau yang tempat tinggalnya bangsa jin, bisa jadi seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan ternyata di rumah itu tidak ada pusaka, tidak ada, suka ada yang sholat, nah terus juga suka ada yang ngaji, bisa jadi itu adalah santet, atau bisa jadi itu adalah sihir. Nah gitu saudaraku. Nah satu lagi, saya itu kan punya produk namanya itu Herbal Partabumi, itu sangat mujarab insya Allah atas izin Allah. Herbalnya itu enak rasanya, terus juga izinnya sudah lengkap, dan itu bisa mengobati berbagai macam penyakit, yaitu untuk medis ya. Saudaraku silakan, sudah tersedia di online. Nah gitu aja mungkin ya teh. Ada mungkin yang mau disampaikan semua? Iya. Udah aja gitu. Ya. Gitu ya saudaraku. Ini saya mau tutup dulu ini. Terus juga mau pagar ini rumah saya tutup dulu sementara ya, dengan sementara ya, mungkin mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu dengan dengan video-video yang lainnya selanjutnya. Tapi jangan dengan saya lagi, saya nggak mau. Oh insya Allah ya, mudah-mudahan ini sembuh. Nggak mau lagi. Insya Allah sembuh ya. Tapi biasanya kalau dikurung ini tidak balik lagi, itu mudah-mudahan kan. Ya satu kali, dan ini pun akan ditayangkan ya insya Allah kalau sudah sembuh ya beliau ya. Nah gitu aja mungkin. Saya tutup aja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.